Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Gabriel Shanen, Mayang Aulia, dan saya sendiri Muhammad Ridho Marbun akan mempresentasikan sebuah poster yang berjudul Estimasi Kepadatan Manusia dan Daya Dukung Bumi. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Pak Anom dan Bu Astari yang telah mendukung kami sehingga poster ini dapat dibuat. Adapun tujuan dari poster estimasi kepadatan manusia di daya dukung bumi ini dibuat yaitu mengetahui estimasi kepadatan manusia di masa yang akan datang dan menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap daya dukung bumi. Untuk pemaparan selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mayang Aulia. Terima kasih kepada Ridho Marbun atas kesempatannya. Kali ini saya, Mayang Nurul Aulia, akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan poster kami. Adapun alasan kami membuat poster ini adalah kami melihat kondisi bumi, lebih khususnya di Indonesia, semakin hari semakin memburuk. Hal ini ditandai dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Di sisi lain, peningkatan kepadatan penduduk Indonesia tergolong meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Kedua faktor ini, yaitu faktor kepadatan penduduk dan faktor ketersediaan sumber daya alam, menyebabkan daya dukung bumi kian menurun. Mengingat betapa pentingnya dan bermanfaatnya untuk mengetahui seberapa jauh bumi kita dapat mendukung kehidupan kita, maka kami berharap kepada masyarakat luas untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih kita kenal sebagai sustainable development. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori kepadatan penduduk. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya penduduk dengan luas wilayahnya. Hal ini dapat dituliskan dalam rumus matematis, yaitu P atau kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dengan satuan orang atau per kepala dibagi dengan luas wilayah yang dinyatakan dengan satuan kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk juga bisa diartikan sebagai banyaknya penduduk dalam suatu wilayah lebih besar atau lebih tinggi daripada kapasitas luas wilayah tersebut. Berdasarkan data yang kami ambil, BPS telah menghimpun jumlah penduduk di Indonesia. Mereka melakukan penelitian setiap 10 tahun sekali, yang mana penelitian terakhirnya dilakukan tahun 2020. Indonesia memiliki jumlah penduduk berkisar 268 juta jiwa. Angka ini jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya atau pada tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia meningkat sebesar 0,77%. Jika diteruskan kepadatan penduduk ini pada tahun yang akan datang pastinya akan melonjak terus-menerus, dan ini akan mengakibatkan atau berpengaruh terhadap daya dukung bumi. Selanjutnya, teori tentang daya dukung bumi akan dijelaskan oleh rekan saya, Shannon. Kepada Shannon dipersilakan. Terima kasih Mayang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Shannon. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari daya dukung bumi. Jadi daya dukung bumi merupakan kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Penentuan dari daya dukung bumi ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama ada jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut, jumlah atau ukuran populasi dari komunitas tersebut, dan jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut. Status daya dukung bumi diperoleh dari perbandingan antara kesediaan pangan dan kebutuhan penduduk. Penentuan daya dukung bumi dibandingkan ketersediaan dan kebutuhan dari bumi tersebut. Jadi jika ketersediaan pangan itu lebih besar dari daya dukung tersebut terus, dan jika sumber daya pangan lebih kecil daripada sumber
maka dinyatakan sebagai defisit terlampaui. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Dimana untuk analisis pembahasan, kelompok kami menggunakan data dari BPS untuk jumlah penduduk Indonesia, luas wilayah Indonesia, konsumsi sumber daya alam Indonesia, dan kesediaan pangan Indonesia. Dalam menganalisis hubungan kepadatan penduduk dan daya dukung bumi, kami mengukur dua hal, yaitu nilai kepadatan penduduk aritmatik wilayah dan nilai daya dukung buminya sendiri. Didapatkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2035 mencapai 300 juta penduduk dengan luas wilayah Indonesia yaitu 7,81 juta kilometer. Yaitu hasil kepadatan penduduknya 38,41 jiwa per kilometer persegi. Didapatkan juga konsumsi penduduk Indonesia pada tahun 2035 mencapai 678 T dengan kesediaan pangannya 87 T. Maka didapatkan nilai daya dukung buminya yaitu 8,4375. Dengan angka kepadatan penduduk yang jauh lebih besar daripada daya dukung bumi, maka dapat dinyatakan bahwa daya dukung bumi tidak akan mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia pada tahun 2035. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan saya akan rekan saya Rini. Silahkan Rini. Baik, terima kasih. Jadi dari pemaparan yang telah kami paparkan, secara singkat, daya dukung bumi adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan berarti jumlah maksimum manusia yang dapat didukung oleh bumi dengan sumber daya alam yang tersedia. Jumlah maksimum tersebut adalah jumlah yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan di bumi dapat berlangsung secara sustainable. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, jumlah atau ukuran populasi atau komunitas. Yang ketiga, jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut. Dari analisa kelompok kami, pada tahun 2035, daya dukung bumi Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk dengan jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar. Dari hal itu, dapat disimpulkan diperlukannya tindak lanjut pihak berwenang untuk dapat menyelesaikan gap angka tersebut dan menciptakan safety net yang berkelanjutan. Demikianlah presentasi tentang poster estimasi kepadatan manusia dan daya dukung bumi. Kami menyadari masih banyak kekurangan dari poster maupun pemaparan kami. Oleh karena itu, jikalau teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, dapat mencantumkannya di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.